nilai, ya puji Tuhan, saya dapat nilai 94. Wah, beri aplaus dong. Keren banget Tinggi sekali ya, itu termasuk tinggi sekali loh. Iya. Keren loh Bapak kita ya. Sepertinya tertinggi di Lampung. Waduh, sepertinya. mantap. Savese FM Studio, Semangat pagi. Hore. Halo sobat-sobat semuanya, buat teman-teman yang ada di rumah dan juga teman-teman yang ada di studio nih Maria. Kira-kira Iya. berapa puluh ribu orang nih Mar? Wah, berapa ya ini ya? 2.500 penonton ini kayaknya Nggak nih. kira-kira 2.500. Nggak kira-kira, nggak nyangka juga ya sebanyak ini yang nonton kita. Benar banget. Oh ya teman-teman, by the way, perkenalkan aku Yohana. Dan aku Maria. Kita di sini bakal nge-host teman-teman. Iya, dan Ayo, jadi kita mau nge-host acara apa nih Mar? jadi sekolah kita pada tahun ini akan menjadi sekolah penggerak. Dan di sini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial nih Mar, yang kayak menjadi salah satu ikonnya dari Savese ya Mar ya. iya, one the only one. Iya, siapa lagi nih kalau bukan Bapak Kepala Sekolah kita. Ya, Bapak Petrus Risdianto yang terhormat. Halo Bapak. Halo Bapak. Halo Bapak, gimana nih kabarnya pada hari ini? Kabarnya luar biasa, Luar biasa. sehat, senang bisa bertemu dengan banyak teman di sini. Iya. Jadi Pak, kali ini nih kita tuh bakal membahas mengenai sekolah penggerak. Ya. Jadi kan bulan Oktober ya Pak ya kalau nggak salah tahun ini. Iya, kita akan launching. Iya benar, kita bakal launching Iya. sekolah penggerak ya Pak. Iya, Dan ini benar-benar sesuatu hal yang menurut aku, teman-teman dan Maria juga sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena setahu saya nggak semua sekolah kan Pak ya bisa menjadi sekolah penggerak. Dan betul. juga teman-teman baik yang di rumah ataupun di studio nih masih bingung nih Pak, masih kurang paham nih mengenai sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu apa sih Pak? Sekolah penggerak sebenarnya sekolah yang dirancang untuk mencapai satu tujuan yang holistik, ya baik dari segi literasi, numerasi maupun karakter. Nah, mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa selama 2 tahun kita akan mengalami lost learning namanya ya. Lost learning. Atau ada yang membahasakan learning loss gitu. Oke. Jadi anak-anak belajar menggunakan sistem daring ya waktu itu, sehingga karakternya itu tidak terbentuk. Maka program sekolah penggerak ini paling tidak bisa menjadi suatu wadah anak-anak bisa belajar dengan SDM yang sudah disiapkan sebelumnya oleh kementerian, didampingi oleh kementerian langsung, ada fasilitator. Kita melalui banyak workshop, ada IHT sehingga SDM siap. Kemudian anak-anak nanti yang dalam proses pembelajaran itu dalam program sekolah penggerak sungguh bisa mendapatkan literasi, numerasi pun karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu sekolah penggerak. Terus tadi Bapak agak sempat singgung yang holistik ya Pak ya. Holistik itu apa sih Pak Holistik sebetulnya? itu secara keseluruhan terintegrasi. Jadi tidak anak itu tidak hanya pinter literasi saja atau numerasi saja, tetapi justru karakter yang perlu kita tekankan. Karakter yang baik itu akan membuahkan hal-hal yang lebih global lagi. Pemahaman anak yang lebih tajam lagi untuk memahami literasinya, numerasinya, bukan literasi ke karakternya, tapi karakternya dulu yang terbentuk. Saya yakin ketika anak-anak ini mempunyai karakter yang kuat, untuk pemahaman literasi, numerasi itu akan jauh lebih mudah. Oke Pak. Aduh, suara aku agak serak-serak basah ya. Mungkin saking deg-degannya kali ya Mar ya. Oke Pak, tadi Bapak juga waktu di awal obrolan juga sempat singgung masalah workshop ya Pak ya. Berarti selama kita daring-daring ini guru-gurunya bekerja keras nih Pak buat workshop, atau kapan nih Pak diadakannya workshop ini? Betul. Sebagai PSP, program sekolah penggerak pelaksananya, jadi ada 6 teman kita, ditemani oleh 6 guru. Di sana ada yang namanya tim KP, komite
pembelajaran. Mm-mm. Nah, kami pada saat awal-awal sebelum masuk, bahkan saat itu masih masuk di semester yang kedua, kami sudah melakukan banyak workshop Mm-mm. baik secara online maupun menggunakan asinkronus. Istilah kami itu sinkronus dan asinkronus. Wih, keren banget ya Ya. Mar namanya. Wih. Tadi saya juga sudah menghitung dengan teman-teman ini, kita itu workshop itu berapa kali sih webinarnya? Ternyata ada 13 kali itu workshop itu. 13 kali Pak. 13 Banyak banget ya, kali. Pak, Itu ya? satu kali workshop berapa jam Itu itu Pak? satu hari sampai siang, kemudian sore itu kita lanjutkan untuk membuat project-project, membuat laporan-laporan, mengerjakan LK-LK yang harus kita upload lewat LMS. Aduh bener-bener buat speechless banget ya teman-teman Iya, semua ditambah ya. Nggak 10 nyangka hari banget. itu untuk asinkronus. Jadi asinkronus itu teman-teman yang di KP itu belajar mandiri melalui media sosial yang sudah disiapkan oleh kementerian. Merdeka Belajar aplikasinya seperti itu, Merdeka Mengajar ya. Ada di Google, nanti kalian juga bisa mengunduh itu, bisa belajar banyak dari sana tentang sekolah merdeka, tentang kurikulum merdeka. Nah, asinkronus itu 10 hari, maka total kami belajar itu untuk workshop itu kurang lebih 23 kali itu, 23 kali. Ya ampun. Ditambah Hah? workshop yang di sekolahan IHT implementasinya. Itu ada 4 kali tema. Mm-mm. Jadi luar biasa. Saya senang juga banyak guru yang mendukung, bergerak semuanya. Maka ini juga mencerminkan sekolah penggerak itu seperti apa. Sekolah yang semuanya SDM-nya itu yang mau bergerak untuk berubah menjadi yang baik, seperti itu. Oke Nah, benar. Ya Pak, Iya. menyinggung mengenai kurikulum ini, hal signifikan apa sih Pak yang membedakan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka ini Pak? Yang membedakan, yang pertama itu dari muatan kurikulumnya. Mm-mm. Kalau dulu misalnya matematika itu 4 jam, Ya. sekarang misalnya tinggal 3 jam ditambah 1 jam project. Jadi nanti anak-anak selain belajar materi dari matematika itu ada 1 project. Nah, ada beberapa pelajaran yang memang setiap pelajaran itu diambil 1 jam untuk project. Nah, kita nanti menggunakan sistem blok, tidak terintegrasi pada pembelajaran. Artinya Bapak Ibu guru melaksanakan misalnya hari ini ada PKN tuh, ada 2 jam pelajaran PKN, maka di situ ya hanya PKN saja yang materi yang bisa diberikan. Kemudian projectnya nanti kita ambil sewaktu-waktu yang diakumulasikan dalam waktu, nanti kita aplikasikan dalam blok. Jadi anak itu nanti akan berproject terus gitu, bersama-sama mengerjakan project. Oke, jadi keren banget ya Mar buat Iya, kurikulum yang ya. kali ini yang merdeka yang Wah, terbaru ya sayang Pak. sekali kita nggak kebagian Iya, ya. padahal jujur ya Pak waktu Tapi bagian bisa ya, Oh, bisa terlibat Iya. nanti bareng-bareng gitu ya. soalnya jujur ya waktu bagian awal-awal dikasih tahu mengenai peluncuran kurikulum merdeka ya Pak ya. Bener-bener sih excited banget, terus Iya. merasa agak iri sih sebetulnya. Dikira kita juga bakal ikutan. Iya, pada awalnya aku expect-nya Iya. gitu. Ternyata Tapi kita masih pakai enggak. yang lama ya. Iya. Tapi kan juga memberikan motivasi kepada adik-adik nanti yang Iya. melaksanakan, Iya, benar. bisa mensupport, bisa membantu. Kita kan yang kita bangun itu kolaborasi. Jadi tidak hanya kelas 10 tetapi kelas 11, kelas 12 yang belum melaksanakan kurikulum merdeka ini kan juga bisa memberikan dukungan untuk adik-adik kita. Intinya kolaborasi. Oke. Untuk sekolah penggerak di daerah kita ini sekolah mana aja ya Pak ya? Kalau untuk di Kabupaten Pringsewu ada 4 sekolah penggerak. Ada kita SMA Saparis Pringsewu, kemudian ada SMA Negeri 1 Sukoharjo, kemudian ada SMA Negeri 2 Gading, dan SMA Bina Mulia Gadingrejo. Oh, hebat Ada banget ya 4. kita ya. Nah, untuk seangkatan kita yang Ya. angkatan 2 ini ada 20 sekolah penggerak di wilayah Provinsi Lampung. Kemudian dengan yang angkatan pertama di Lampung itu ada 35 sekolah penggerak. Hebat banget ya kita bisa menjadi salah satu bagian dari sekolah penggerak Iya, ya. bener banget. Iya. Jadi
kayak apakah ada suatu seleksi atau proses gitu loh Pak untuk sekolah kita menjadi sekolah penggerak itu bagaimana Pak? Oh, ada seleksinya luar biasa menurut saya ya. Boleh dong Pak di sharing-sharing. Ya, Kita cerita aja nggak apa-apa kan ya. Boleh, boleh. Spill dikit, Ya, Pak. waktu itu sebenarnya saya tertarik dengan teman-teman guru penggerak. Mereka belajar begitu antusias sekali. Lah saya sebagai kepala sekolah kok tidak bisa belajar seperti mereka. Apa toh yang harus bisa saya lakukan supaya sekolahan ini juga bisa bergerak bersama, tadi membangun kolaborasi antara guru-guru penggerak dengan ya impiannya waktu itu sekolah penggerak, dan memang akhirnya terwujud. Seleksinya seperti apa? Yang pertama itu ada seleksi berkas. Seleksi berkas itu ada data-data kita yang harus kita upload melalui SIM PKB. Kemudian dari data itu kita ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Waktu itu jawaban saya kurang lebih ketika saya print itu ada 24 halaman. Itu. Wah, Nah, banyak ya, mantep Iya. ya. dari sana kemudian kan ada pengumuman. Pengumuman yang waktu itu secara keseluruhan tingkat nasional itu ada sekitar 35.000 sekolah yang ikut. Nah, dari 35.000 sekolah itu kemudian lolos sekitar 13.000 sekolah. Nah, dari 13.000 sekolah itu ada tes lagi tuh. Tesnya peer teaching, saya harus ngajar. Wah, ngajarnya nggak ada murid, agak grogi juga sih waktu itu. Menyiapkan pengajaran dalam rentang waktu itu cuman berapa ya, sekitar 10-12 menit, tetapi harus selesai satu RPP gitu, satu program pembelajaran. Kalau Maka itu, cepat sekali gitu. Bapak melakukan pembelajaran itu kayak langsung ke tempatnya pakai dalam bentuk video gitu Pak? Langsung, waktu itu dibantu Pak Felix ada di sini ya. Oke. Pak Felix memberikan layanan kepada saya. Kita sampai malam kalau nggak salah ya Pak Felix, sampai jam Iya. itu setelah peer teaching ngajar gitu, kemudian ada wawancara kurang lebih 2 jam. Diwawancarai oleh 2 orang dari kementerian waktu itu. Ada banyak hal yang ditanyakan, terutama terkait dengan motivasi. Mengapa sih kok Pak Riz sebagai kepala sekolah tergerak untuk menjadi kepala sekolah penggerak untuk program PSP ini? Ditanya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja sih yang pernah dilakukan oleh Pak Riz, hal baik gitu kan ya. Ya saya ceritakan semuanya. Ada hal-hal yang banyak. Kemudian visi misinya ke depan itu seperti apa, harapannya terhadap sekolah ini seperti apa. Kita kan sekolahnya flat terus ya, kadang-kala kita nggak merasakan bahwa di luar kita itu sudah bergerak begitu kuat. Iya. Sementara kita nyaman dengan Iya, keadaan kita. nge-stuck di sini aja gitu Kita ya. stuck di sini Iya. aja. Maka wah, ini harus bergerak. Maka itu yang menjadi motivasi saya untuk itu. Nah, kemudian dari 13.000 itu ada pengumuman lagi, lolos lagi menjadi kurang lebih 6.700-an. Dan untuk nilai, ya puji Tuhan, saya dapat nilai 94. Wah, beri aplaus dong. Keren banget Tinggi sekali ya, itu termasuk tinggi sekali loh. Iya. Keren loh Bapak kita ya. Sepertinya tertinggi di Lampung. Waduh, mantap. Ya, ada 2 nilai. Perlu kita kasih salut nggak ini? Boleh deh, 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Terima kasih. Ya, semoga Bipring dulu, memotivasi Ge, ya. kita. Tapi kan tidak Amin. sampai di angka itu ya. Ini justru menjadi PR kita bersama untuk membangun kolaborasi tadi antara anak, antara pelajar, kemudian orang tua, kemudian guru, semua SDM. Maka saya mengatakan bahwa sekolah penggerak itu kayak learning society gitu. Jadi semuanya harus belajar, semuanya harus terintegrasi. Tidak hanya guru saja yang harus bergerak, tetapi juga anak harus bergerak, orang tua harus bergerak. Syukur ada alumni yang harus bergerak, kemudian dari dinas pendidikan juga harus bergerak seperti itu. Oke. Tadi Nah, iya, ngomong-ngomong menyenggol guru penggerak ya iya, tadi. Iya, kira-kira guru penggerak di sekolah kita tuh siapa aja ya Pak ya? Guru penggerak di sekolah kita itu ada Bu Eni, kemudian ada Bu iya. Francisca Ermina, kemudian ada Bu Yasinta, kemudian ada Pak Bayu yang
sekarang Iya. sudah menjadi kepala sekolah. Iya. Nah, 4 orang ini sudah dalam proses penyelesaian menjadi guru penggerak, harapannya lolos semua ya. Amin. Kita doakan untuk mereka. Kemudian kemarin itu ada 7 teman yang kembali ikut ya untuk CGP tadi, calon guru penggerak. Yang lolos kalau tidak salah ada 4 lagi untuk sekolahan kita. Dan di wilayah Pringsewu yang paling banyak itu ya di tempat kita, guru-guru penggerak itu. Wah, guru-guru kita hebat-hebat banget dah. Iya benar, hebat-hebat banget dan Gila. kayak semangatnya itu loh Pak, spiritnya itu saya suka banget ya. Untuk memajukan sekolahan ini. Ya benar banget. Tapi kalau ngomongin guru penggerak itu sebenarnya arti atau makna maksud dari guru penggerak itu apa sih Pak? Guru penggerak itu kalau menurut saya sih guru yang memang mempunyai motivasi, mempunyai inovasi untuk terus bergerak, untuk terus belajar, meningkatkan kompetensinya. Jadi tidak stagnan tadi ya, tidak stuck, tetapi bagaimana menggali proses pembelajaran, cara-cara belajar yang berdiferensiasi, berbeda dengan yang lainnya sehingga suasana pembelajaran di kelas itu ya menarik, tidak duduk aja, tetapi ada banyak kerjaan dan banyak model yang bisa dilakukan di situ. Itu guru-guru penggerak. Jadi ngomongin guru-guru nih Iya. Pak. Dulu- Bapak ini kan juga guru Iya. ya Mar ya. Aku dengar dulu masih sebelum- guru, masih guru. Oh masih, Oh masih guru. guru. Tapi Bapak tuh nggak ngajar saya, tapi Bapak nggak pernah ngajar saya loh. Saya Tapi pengen saya banget pengen Pak. ngajar tapi nanti ya. Suatu Oke, saat saya diundang untuk ngajar nggak apa-apa. Menjadi guru bahasa Inggris. Iya. Jadi Siap. nanti kita manggilnya Mr. Chris. Oh, Waduh. thank you. Nah, Thank you. ngomong-ngomong tentang guru nih ya kan. Mm. Tadi katanya mau jadi guru aja Pak Aris nih. Nah, Pak Aris ini udah berapa lama sih jadi guru Pak? Saya mulai masuk ke sekolah itu tahun 97. Kalau sekarang itu tahun 2022 ya. Iya. Dua. Berarti jalan sekitar 25 tahun ya. 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 Iya. Oh, sudah lama ya? Udah keren banget Oh, nih. Kok betah ya? Ya dinikmati, Nah. disyukuri. Oke. Kalau semua kita lakukan dengan rasa kemerdekaan, enjoy, saya yakin itu juga membawa rahmat, kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita dasari dengan Ya. kebaikan, motivasi yang baik untuk terus bergerak, saya yakin itu membawa banyak hikmah untuk kita semuanya gitu. Pak Aris kan udah lama nih menjadi guru, seorang guru ya. Ada kira-kira ada pengalaman menarik nggak ya Pak ya? Pengalaman menarik itu banyak, terutama ketika saya bersinggungan dengan ya anak-anak, Ya. terutama terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kan pembelajaran bahasa Inggris itu tampaknya pembelajaran yang ditakuti gitu ya. Iya. Jadi pelajaran bahasa Inggris pelajaran kedua yang ditakuti setelah matematika ya Pak Iya, sepertinya. sepertinya seperti itu. Tetapi saya tidak membuat anak-anak takut, tetapi bagaimana anak-anak itu bisa tertarik Oh. untuk belajar bahasa Inggris gitu. Minimal bisa ngomong bahasa Inggris walaupun Inggrisnya itu agak kejawa-jawaan. Jadi masih ada aksen lama yang di bawah Iya. Maksudnya ya agak Pak. belepotan juga Pak kalau ngomong pakai bahasa Inggris kan ya? Kadang Iya. suka belepotan. Benar. Jadi selain dari pengalaman-pengalaman Bapak yang seru-seru nih Pak, ada Mm-mm. yang kurang enakin gak sih Pak selama jadi guru bahasa Inggris waktu dulu-dulu itu Pak? Saya pikir semuanya saya jalani dengan enjoy saja. Ya masalah enak atau tidak kan tergantung disposisi hati ya. Tapi ketertarikan saya bukan pada siswa yang sudah pinter, tetapi siswa yang memang membutuhkan pelayanan yang lebih. Ada loh waktu itu seorang anak yang ini cerita kan nggak apa-apa ya? Iya Pak. Santai-santai. Cerita Iya. ketika saya ajar itu ngomong itu begitu sulitnya begitu sampai dia bisa terkencing-kencing di depan kelas gitu. Waduh. Tapi saya mencoba melihat ini motivasinya kuat. Dia belajar dengan saya 2 bulan kalau tidak salah secara pribadi. Kemudian dalam rentang waktu dia datang lagi ke saya, Pak saya mau interview bahasa Inggris Pak. Oh. 2 jam saja Pak. Luar biasa kan? Dari takut yang luar biasa menjadi sekarang dia sebagai guru bahasa Inggris seperti itu. Wah, itu alumni sini Pak, itu tahun berapa tuh Pak? Udah lama banget ya Pak? Tahun 2005-an itu. Oh. Kalau itu saya baru lahir Pak. Baru Aku lahir kayaknya ya. belum lahir deh. Aku belum lahir. Iya, belum lahir masih disimpan Iya. Pak. Kalau yang ada sih yang pahitnya itu ketika saya masuk di sekolah pada awal masuk pelajaran
biasanya anak-anak kan takut tuh. Nah, takut, terus pembelajaran saya waktu itu ya sebenarnya saya coba buat yang enjoy, tetapi mungkin ada keterkejutan gitu ya. Sehingga anak-anak pernah satu saat nggak berangkat ke sekolah sampai 15 anak pernah itu. Nggak masuk jam saya. Saking takutnya 7 ya. anak itu saking takutnya. Tetapi ketika menyadari pola pembelajaran saya, wah kok enak ya pembelajaran Pak Riz itu. Tidak hanya simple past tense, present tense, atau ten yang lainnya lah, tetapi ini sambil belajar sederhana, kadangkala sambil bawa bontot makanan di kelas, kita belajar. Iya, ada yang bawa make up, but you must speak in English, like. Jadi Bapak ini nggak cuma ngajarin kayak grammar-grammarnya doang yang kayak musingin ya Mar. Grammar banyak banget kan Pak ya. Jadi benar-benar pusing banget kalau dihafalin. Tapi kalau Bapak itu lebih yang kayak mungkin percakapan yang sehari-hari yang sebenarnya tuh kita tuh benar-benar perluin gitu dibandingkan dengan grammar. Hal-hal yang praktis yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang menurut saya perlu. Sederhana tapi kadangkala lucu gitu ya. Lucu, ada anak yang mengatakan good morning gitu aja udah ditertawain. Allah kamu ngomong bahasa Inggris nggak bisa aja. Nah ini yang kadangkala sulit untuk maju di sekolahan kita. Apalagi ada anak yang maju di depan kelas kemudian membuat kesalahan, yang lainnya teriaknya apa gitu. Ini kan bukan motivasi ya, menjatuhkan justru. Nah maka saya pesan ke kalian semua yang masih belajar tuh, kalau ada temanmu yang mengalami kesulitan, bukan disorai tetapi dikasih motivasi. Kamu pasti bisa, begitu. Bantu saja yang bisa, bantu saja maju ke kelas, mencoba menyelesaikan seperti ini loh, begitu. Jadi cara yang benar tuh seperti ini gitu ya Pak ya. Membangun suasana dulu yang baik. Menurut pandangan Bapak nih sebagai guru, sebagai seorang pendidik nih Pak, ke depannya itu dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa Pak? Dunia pendidikan di Indonesia menurut saya tidak hanya tersentra di program pembelajaran saja, kegiatan pembelajaran, tetapi ada banyak hal ya yang bisa memberikan motivasi kepada anak. Tadi diantaranya itu kolaborasi. Kalau saya boleh memberikan ide, yang pertama itu terkait dengan engagement, student of engagement atau student engagement gitu ya. Bagaimana siswa itu mempunyai motivasi untuk belajar. Itu yang pertama juga menjadi kunci. Karena kita akan menghadapi era 5.0 di mana di situ semuanya serba digital. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang nanti mungkin akan hilang. Nah, maka kita harus menyiapkan dulu anak-anak di era 4.0 ini. Kita di era 4.0. Maka konsep-konsep lama yang mungkin terpatri untuk teman-teman guru yang seusia saya itu ya harus dihilangkan. Kita masuk dalam dunia anak yang saat ini gitu, untuk menyongsong masa depan mereka di era tahun 2030-an, 2040. Itu zaman keemasan untuk Indonesia. Maka konsep pembelajarannya ya konsep pembelajaran yang menarik, konsep pembelajaran yang kontekstual, yang dibutuhkan oleh anak saat ini dan ke depan. Seperti itu. Oke. Jadi nih kayaknya mungkin sebelum say goodbye, mungkin ada pesan Pak Riz buat kita yang ada di sini, atau mungkin buat para alumni yang lagi nonton Pak. Pesannya apa ya untuk anak-anak semua? Ya, mari kita membangun kolaborasi. Kolaborasi yang seperti apa? Yang pertama, kapasitas kalian, misalnya juga yang hadir di sini, mungkin yang ada di rumah sebagai pelajar ya. Mari kita membangun motivasi tadi, ada student engagement, ada space-nya, kemudian tadi saya juga mengungkapkan mengenai learning society di lingkungan keluarganya, bagaimana kita saling berkolaborasi seperti itu. Kemudian yang kedua, bangun komunikasi yang produktif, ya, bangun komunikasi yang produktif. Kemudian yang ketiga, kurangilah kita bermain HP, karena sadar atau tidak, ketika kita bermain HP, mungkin game itu akan membuat kita orang-orang yang egois, bukan altruis ya. Kalau altruis itu orang yang berbaik hati, memberikan perhatian kepada orang lain. Beda dengan yang egois tadi. Coba itu dikurangi. Maka bangunlah sosius, persahabatan dengan siapapun, dengan orang tua, dengan kakak adik,
di rumah terutama. Di sekolahan pun juga seperti itu. Kita batasi untuk bermain HP. Kalau nggak penting ya nggak usah lah. Kita mending komunikasi, sehingga komunikasi dengan teman-teman kita itu akan terbangun dengan baik gitu. Oke, kayak udah cukup ya Mar ya buat bincang-bincang kita pada hari ini. Makasih banyak Bapak. Makasih banyak ya Bapak udah datang ke sini, nyempetin ke sini kan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Riz atas waktunya. Sama-sama. Oke, saya Maria Dan saya Yohana. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye. Bye.